Kita pagi ini ada Mbak Aprilia Dian Asih Gumar. Kita akan sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Iya, ini saya panggilnya Mbak Aprilia atau Mbak Dian ini? Mbak Dian. Oh, Mbak Dian ya. Baik. Iya, Sehat Mbak Dian pagi ini? alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Pagi ini di Solo Raya kita sedang berbincang nih, Mbak, terkait dengan Iya, kemarin yang disampaikan juga oleh teman-teman dari Pemuda Penggerak dan juga dari Yayasan Kakak dan lain sebagainya tentang anak-anak usia bahkan dari usia SD di Solo Raya ini sudah ada yang merokok begitu ya, dan tentunya kedepannya bakal juga jadi kecanduan kan begitu ya, efek dari rokok kan begitu iya, biasanya. Nah, sebenarnya data yang teman-teman dapatkan dari riset yang sudah dilakukan ini seperti apa, Mbak? Mungkin bisa disampaikan dulu. iya. Jadi kita pemuda penggerak itu bersama kakak pernah melakukan riset perokok anak. Itu wawancara langsung. Mm-mm. Tapi baru saja kemarin kita juga melakukan riset perokok anak lagi nih, Kak. Mm-mm. Tapi kita menggunakan media online, Google Online Form ya. gitu, Mm-mm. dengan forum anak di 4 kabupaten kota. Mm-mm. Mana saja itu, Mbak? Kalau yang kemarin itu yang baru saja kita lakukan di Kabupaten Sragen, Mm-mm. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Oke, baik. Ada 4 Iya, kota kabupaten di Solo Raya yang diriset secara online begitu ya. iya, Hasilnya bisa disampaikan kepada pendengar? iya. Jadi kita tuh yang kemarin tuh menemukan paling banyak anak tuh merokok di usia 13 sampai 15 tahun yang kita melakukan di riset online itu. 13-15 tahun itu berarti usia SMP ya? Iya, berarti ya Hmm. usia SMP, usia anak SMP itu. Dan Paling banyak mereka gitu tuh ya? iya, Mm-mm. dan mereka tuh memutuskan untuk merokok itu karena alasannya dari teman mereka. Mereka melihat teman-teman mereka merokok dan dia memutuskan untuk ikutan merokok kayak gitu. Mhm. Kalau yang paling dari riset yang dilakukan paling muda itu usia berapa, Mbak? Usia SD katanya. Usia berapa itu? Oh iya, jadi waktu wawancara langsung itu, Kak, Mhm. kita Mhm. menemukan ternyata banyak juga anak yang mulai merokok itu usianya kurang dari 12 tahun. Mhm. Kurang dari 12 tahun ya. Itu kan Iya, berarti jadi usia SD ya. usia-usia anak SD lah. Iya, Mhm. Mhm. ya mereka tuh merokok kayak gitu. Hmm. Usia paling muda berapa yang ditemui oleh teman-teman ini? Usia paling muda usia eh, 6 tahun 7 tahunan, Kak. 6 tahun, 7 tahun. Berarti baru masuk Iya, SD itu. Kelas 2 iya ya. baru mulai masuk Kelas SD. satu, Iya, kelas 2 ya. Itu paling muda ya. iya, Sudah kenal rokok ya. iya sudah kenal Dan rokok dan karena sudah ya emang kecanduan atau baru coba-coba atau bagaimana? ya coba-coba sih, coba-coba. Hmm, Tapi hmm, kan sudah mungkin tiap hari atau berapa hari sekali kayak gitu. Itu kan sudah termasuk dari kecanduan rokok itu sendiri, hmm, Kak. hmm, hmm, hmm. Oke, berarti usia SD itu sudah ada yang mulai Iya, merokok, dan paling banyak mm, tadi di usia SMP ya, 13 sampai 15 tahun iya, ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, kemudian kalau dari teman-teman pemuda penggerak dan dari Yayasan Kakak ini yang merasa mengkhawatirkan untuk usia perokok di Kota Solo dan sekitarnya ini, apa yang mengkhawatirkan ini, Mbak Dian? ya yang menambahkan ya itu sih. Karena mereka tuh sekarang udah banyak sekali melihat iklan promosi dan juga sponsor rokok di sekitar mereka yang mereka tuh temui Hmm, dengan gampang gitu. Jadi hmm, keluar rumah mereka langsung bisa menemui iklan rokok dan disajikan dengan iklan-iklan yang menarik yang membuat anak-anak tuh tertarik untuk mencoba rokok itu sendiri seperti itu. oke. Berarti mereka terpapar dengan yang namanya iklan begitu ya? Iya, iklan. Terus Hmm, juga uh, apabila keluarga yang ada di rumah itu merokok, mereka kan juga melihat nih aktivitas hmm, keluarga merokok. Mereka akan coba-coba untuk merokok juga. Dan dari lingkungan pertemanan mereka pun, hmm, karena anak-anak zaman sekarang tuh banyak sekali yang merokok. Ada juga yang bilang, Kak, bahwa hmm, kalau tidak merokok itu tidak keren kayak gitu. Nah, mereka hmm. langsung ikut-ikutan untuk Ikut-ikutan merokok. ya?
Karena pengaruh lingkungan, Mm-mm. pengaruh teman-teman tadi ya. Iya. Oke, baik. Mbak Dian, kalau sekarang ini kan eranya Mm. memang sudah semakin berkembang ya. Artinya kalau dulu Iya. mungkin iklan-iklan di jalan atau mungkin iklan-iklan di televisi itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat berpengaruh pada perilaku anak begitu ya, dalam kaitannya dengan Iya. masalah merokok. Nah, sekarang ini iklan sudah mulai merambah ke dunia digital. Artinya dengan adanya gadget ini kan mau tidak mau anak sudah terpapar ya. Barangkali kalau di Solo mungkin sudah ada pengaturan untuk iklan-iklan rokok tidak boleh terpampang di tempat-tempat umum, utamanya di tempat-tempat yang dekat dengan sekolah dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang namanya gadget ini kan ada di genggaman mereka begitu ya. Dan ini bagaimana Iya. teman-teman melihat ini? Nah, jadi kalau di Jakarta sendiri kita sangat berterima kasih dengan pemerintah di Mm-mm. Kota Surakarta Mm-mm. karena sudah ada pelarangan IPS rokok itu di sekitar sekolah. Ya. Walaupun radiusnya masih 200 meter, ya tapi kita mengharapkan bisa 100% sih untuk itu. Mhm. Nah, kalau di media sosial sendiri kita terus untuk berkampanye, kalau beraudiensi pastinya nanti dengan Kemenkes ataupun dari nasional ya Kak, kalau dari iklan-iklan itu. Soalnya kan kalau TV itu kan sangkutnya langsung ke nasional kayak gitu, dan Iya. kita utamanya di daerah sebenarnya. Mhm. Gitu sih. Jadi Oke. kita terus berupaya dengan teman-teman yang ada di nasional. Mhm. Jadi pemuda penggerak itu berkoalisi dengan teman-teman di AWCTC. Namanya AWCTC itu Indonesian Youth Council for Tobacco Control yang ada di Indonesia. Itu kan. Oke, baik. Ya, ini tadi riset yang dilakukan ini data tahun 2020 atau 2022, Mbak Dian? Ya, kalau online itu Mhm. 2022, Mhm. kalau yang wawancara langsung itu 2021. Oh, 2021 ya. Jadi kalau yang wawancara Iya. langsung 2021, kalau yang online berarti tahun kemarin ya, 2022. Iya, Dan angkanya sama-sama mengkhawatirkan gitu ya. sangat-sangat mengkhawatirkan ya. Oke, baik. Ya, Iya. ke depannya apakah hasil riset semacam ini juga sudah disampaikan? Kalau di masing-masing kabupaten kota kan biasanya kan ada forum anak begitu ya, termasuk di tingkat nasional. Nah, ini data-data semacam ini apakah juga sudah disampaikan kepada pihak terkait, misalkan kepada Pemkot atau mungkin kepada pihak dewan atau ke dinas pendidikan dan lain sebagainya? Apa sudah ada langkah ke sana, Mbak Dian? Iya, sudah. Jadi kita beraudiensi kemarin waktu itu kalau di Surakarta sendiri kita beraudiensi ke DPRD. Dan alhamdulillahnya disahkan itu adanya pelarangan di reklame itu. Reklame ya. Kalau di Kabupaten Sukoharjo kita juga akan beraudiensi, namun belum tahu kapan kita akan beraudiensi. Kalau di Sukoharjo, Sragen dan Karanganyar kita juga sudah beraudiensi kepada DPMPTSP-nya mereka untuk segera juga membuat pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok yang ada di daerah mereka. Oke. Begitu. Kita menggunakan data ini untuk kita beraudiensi. Gitu. Jadi data ini sudah disampaikan ke pihak-pihak terkait ya untuk bisa ditindaklanjuti begitu ya, Mbak Dian ya. Nah, barangkali ke depan harapan dari teman-teman pemuda penggerak kemarin kan juga sudah melakukan aksi di Car Free Day begitu ya. Salah satunya mendukung adanya rencana untuk pelarangan penjualan rokok secara eceran begitu ya kurang lebihnya dan juga hal-hal lainnya. Nah, ke depan harapan dari teman-teman pemuda penggerak seperti apa untuk kaitannya dengan masalah merokok pada usia anak yang kalau lihat datanya kan juga sudah cukup mengkhawatirkan ini. Ya, harapannya ya kita perlu bersinergi dengan banyak pihak dan mewujudkan kota-kota kita bebas iklan promosi dan sponsor rokok. Ya, dan anak-anak muda seperti kami itu bisa menjadi agent of change dan mewujudkan khususnya hak untuk anak kayak gitu, Kak. Apa ada rencana juga untuk pendampingan kepada anak-anak yang sudah menjadi kecanduan merokok? Apa ada raksana juga, Mbak Dian? Iya, kita juga pengen mengedukasi teman-teman yang sudah
kecanduan merokok nih, kita bekerja sama juga dengan Puskesmas Bela. Jadi di Puskesmas Bela itu sudah ada konsultasi berhenti merokok, Kak, di situ. Puskesmas Bela, Mojosongo ya? Iya, iya. Baru di situ ya yang ada ya? Iya. Oke. Bentuknya apa itu? Bentuknya konsultasi gitu atau bagaimana? Iya, bentuknya tuh konsultasi. Jadi kita konsultasi. Terus nanti kita akan diberitahu nih cara-caranya gimana kayak gitu. Tapi kita tidak boleh datang sendiri waktu kita berkonsultasi. Kita harus ada teman. Gitu ya. Maksudnya jadi teman ini nanti untuk mengingatkan kita kalau kita merokok gitu. Gimana gitu. Oke. Berarti buat orang tua yang mungkin anaknya terlanjur merokok itu bisa ya ke Puskesmas Bela ya untuk mendapatkan pendampingan untuk lepas dari merokok gitu ya. Oke. Baik, Mbak Dian, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pendengar di Solo Raya menghadapi mungkin pengaruh saat ini di mana bahkan usia SD ini sudah mulai ada yang merokok. Ini bagaimana untuk melakukan pencegahan? Karena kan tadi Anda sampaikan juga pergaulan ini sangat luar biasa, pengaruh teman-teman kalau tidak merokok dianggapnya nggak keren dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan, silakan. Iya sih, cuman mau bilang aja bahwa sebenarnya hal baik itu harus dikeluarkan agar meluas di mana-mana. Dan kita sebagai anak muda itu harus terus nih menggerakkan hal-hal besar yang bisa merubah hal-hal yang awalnya buruk menjadi hal-hal yang baik gitu. Nah, kami optimis untuk perubahan yang akan terjadi sehingga kami dukung untuk kota-kota ataupun kabupaten-kabupaten menjadi kota yang lebih layak anak lagi. Gitu. Oke, baik begitu ya, Mbak Dian. Terima kasih ya waktunya pagi ini sudah berbincang bersama dengan kami. Nanti insya Allah di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi tentang tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di Pemuda Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.